Halo, Assalamualaikum. Saya Dika Anggini dari Farmasi 19 PPAPK. Di sini saya mewakili kelompok saya akan memberikan presentasi terkait hasil praktikum yang telah kami lakukan, yaitu praktikum biokimia yang berjudul lipida. Sebelumnya, kelompok saya terdiri dari Emelda, Jordi Buanata, saya sendiri Dika Anggini, Crescentia Jursiska Handriani Nelvi, Audrey Tenderly, dan Selvi Wahyuni Putri. Yang pertama ada latar belakang. Makhluk hidup seperti organisme memiliki suatu kelompok senyawa ester organik yang umumnya tidak larut dalam air. Senyawa ester organik dinamakan lipid. Nah, lipid mempunyai peranan yang sangat penting bagi tubuh. Kelompok senyawa ester organik yang umumnya tidak larut dalam air, tapi juga larut dalam pelarut nonpolar disebut lipida atau lipid. Lipid sering dikenal sebagai lemak dan diketahui merupakan bahan makanan yang mengandung nilai kalori yang sangat tinggi. Minyak dan lemak memiliki sifat yang berbeda dalam sifat fisiknya. Lemak berupa padatan dan umumnya berasal dari hewan, sedangkan minyak berupa cairan yang umumnya berasal dari tumbuhan. Lipid mempunyai peranan yang sangat penting bagi tubuh, yaitu sebagai sumber energi dan yang efisien, pelarut vitamin yang tidak larut dalam air, seperti vitamin A, D, E, K, dan sebagai sumber lemak esensial. Lipid sebagai dasar diterapkan dalam kimia, biokimia, ilmu dan teknologi pangan, industri biologi dan kesehatan. Dalam bidang farmasi, lipid digunakan sebagai emulgator, basi salep, dan pelarut obat. Nah, tujuan dari praktikumnya sendiri itu mahasiswa menguasai sifat-sifat dan klasifikasi lipid. Mahasiswa mampu mengidentifikasi beberapa lipid dalam suatu zat atau bahan, serta mahasiswa mampu melakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Nah, selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama, lipid. Lipida adalah sekelompok senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau manusia dan memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Lipid merupakan komponen penting dalam membran sel, termasuk di antaranya fosfolipid, glikolipid, dan dalam sel hewan adalah kolesterol. Lipid mempunyai sifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, kloroform, aseton, dan benzena. Berdasarkan sifat demikian, lipid dapat diperoleh dengan cara ekstraksi dari jaringan hewan atau tumbuhan menggunakan ether atau pelarut nonpolar lainnya. Yang kedua ada klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid menurut Bloor dibagi menjadi 3 golongan, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk atau campuran, atau kompleks, dan derivat lipid. Lipid sederhana merupakan ether-ether asam dengan berbagai macam alkohol, sedangkan lipid majemuk adalah ester-ester asam yang ketika dihidrolisis menghasilkan asam lemak, alkohol, dan zat lain. Sedangkan derivat lipid adalah semua hasil dari hidrolisis dari lipid sederhana dan lipid majemuk yang masih memiliki sifat seperti lemak dan minyak. Lipid adalah semua senyawa yang dihasilkan pada hidrolisis lepas sederhana dan lipid majemuk yang mempunyai sifat seperti lemak, asam lemak, alkohol, dan hidrokarbon. Yang ketiga ada sifat lipid. Sifat-sifat jaringan lipid pada tubuh hewan tingkat tinggi atau manusia ialah kenyal dan elastis, yang dapat menahan benturan, gesekan atau tarikan. Lipid yang paling banyak mengandung energi potensial yaitu 3,3 kilokalori per mA dibandingkan dengan karbohidrat dan protein yang masing-masing mengandung energi potensial. Yang keempat ada kolesterol. Kolesterol merupakan zat penting dalam tubuh dan memiliki fungsi membantu seluruh proses enzimatis dalam tubuh. Kadar kolesterol dalam darah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya keturunan, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan proses kolesterol dari dalam tubuh. Kolesterol diketahui mempunyai fungsi memban plasma
dan membran organel intraseluler seperti mitokondria dan retikulum. Kolesterol merupakan senyawa induk bagi steroid lain yang disintesis dalam tubuh. Steroid tersebut adalah hormon-hormon yang penting, seperti hormon korteks, adrenal, serta hormon seks, vitamin D, dan asam empedu. Nah, 2.5 ada uji lipid, yaitu ada uji kelarutan lipid untuk mengetahui kelarutan lipid pada pelarut tertentu. Kemudian ada uji keasaman lemak untuk mengetahui asam dan basa minyak. Yang terakhir ada uji kolesterol untuk mengetahui adanya sterol atau kolesterol dalam suatu bahan secara kualitatif. Nah, di bab 3 ada metodologi. Alat yang digunakan berupa tabung reaksi, penjepit tabung, pipet ukur 10 ml, pipet tetes, porselin tetes, dan kertas lakmus atau indikator pH atau pH meter. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan adalah mentega, minyak ikan, minyak kelapa tengik, kolesterol 0,5% dalam kloroform, alkohol 96%, ether, reaksi Lieberman-Bunchard, asam asetat anhidrat, H2SO4 pekat, kloroform, larutan Na2CO3 0,5%, dan Aquades. Nah, kemudian ada prosedur kerja dan mekanisme praktik. Yang pertama, cara kerja untuk uji kelarutan lipid. Disiapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Diisi untuk masing-masing tabung sebanyak 1 ml dengan air suling, alkohol 96%, ether, kloroform, dan larutan Na2CO3 0,5%. Untuk alternatifnya bisa digunakan NaOH 1 normal. Kemudian ditambahkan setiap tabung dengan 2 tetes minyak kelapa. Dikocok sampai homogen, lalu dibiarkan beberapa saat. Diamati dan dicatat perubahan yang terjadi, serta ditentukan bagaimana sifat kelarutannya. Diulangi untuk percobaan di atas, langkah-langkahnya itu dengan memakai mentega sebagai sumber lipid. Nah, kemudian ada uji keasaman minyak. Dimasukkan minyak kelapa 2-3 tetes pada porselin tetes. Diuji keasamannya dengan mencelupkan kertas lakmus atau indikator pH atau pH meter. Diamati perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus, indikator pH, pH meter. Diulangi lagi percobaan dengan menggunakan minyak kelapa tengik. Nah, kemudian ada uji kolesterol. Yang pertama itu ada uji Lieberman-Bunchard. Nah, uji Lieberman-Bunchard ini merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Prinsip uji ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Nah, langkah pertama, disiapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian diisi masing-masing tabung dengan 5 tetes minyak kelapa, 5 tetes minyak ikan, dan 5 tetes kolesterol 0,5%. Ditambahkan kloroform sebanyak 2 ml pada setiap tabung. Ditambahkan pula 10 tetes asam asetat anhidrat. Kemudian ditambahkan melalui dinding tabung 2-3 tetes asam sulfat pekat. Dikocok hati-hati dan didiamkan untuk beberapa detik. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi setelah didiamkan kurang lebih selama 30 menit. Nah, kemudian ada uji Salkovsky. Uji Salkovsky ini hasilnya terbentuk cincin coklat yang menunjukkan terjadinya reaksi antara kolesterol dengan asam sulfat pekat. Untuk langkah kerjanya, disiapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian diisi masing-masing tabung dengan 5 tetes minyak kelapa, 5 tetes minyak ikan, dan 5 tetes kolesterol 0,5%. Di setiap tabung ditambahkan kloroform sebanyak 2 ml. Ditambahkan pula 10 tetes H2SO4 pekat melalui dinding tabung, hingga lapisan asam sulfat berada di bawah. Dikocok dengan hati-hati dan didiamkan untuk beberapa detik. Diamati perubahan warna yang terjadi setelah didiamkan selama 30 menit. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasil kelarutan lipid ternyata minyak larut dalam ether dan kloroform dan tidak larut dalam alkohol dan air suling, sedangkan dalam Na2CO3 emulsi menjadi keruh. Yang kedua, mentega larut dalam ether dan kloroform, serta tidak larut dalam alkohol.
Nah, untuk uji keasaman minyak, ternyata minyak kelapa dan minyak tengi serta minyak ikan berada pada pH 5. Untuk uji kolesterol, uji Lieberman-Bunyahat menghasilkan minyak ikan mengandung kolesterol dengan terjadi perubahan warna dari bening menjadi kecoklatan, sedangkan minyak kelapa tidak mengandung kolesterol. Nah, ini di sini kami akan membahas dari hasil praktikum kami. Jadi, lipid adalah golongan senyawa organik yang memiliki peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Lipid merupakan sumber energi dan pelarut bagi vitamin A, D, E, dan K. Lipid juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan karbohidrat dan protein. Lemak dan minyak merupakan lipid sederhana. Perbedaan fisik kimia lemak atau minyak tergantung dari sumbernya. Dalam kehidupan sehari-hari, disebut lemak jika berbentuk padat dan disebut minyak jika berbentuk cair. Ini dapat dilihat pada suhu kamar. Lipid terdapat pada hampir semua bahan makanan dengan kandungan yang berbeda. Lipid dibagi menjadi 3 golongan, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk, dan derivat lipid. Praktikum kali ini melakukan 3 uji, yaitu uji kelarutan, uji keasaman, dan uji kolesterol. Percobaan pertama yang dilakukan adalah uji kelarutan lipid. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kelarutan lemak pada pelarut tertentu. Lipid yang digunakan adalah minyak kelapa dan mentega. Pelarut sampel yang digunakan adalah air suling, alkohol 96%, klorofrom, ether, dan larutan Na2CO3. Pengaruh tersebut dimasukkan ke dalam 5 tabung reaksi. Satu tabung reaksi berisi satu jenis pelarut sebanyak 1 mili. Ditambahkan 2-3 tetes minyak kelapa pada masing-masing tabung dan dikocok hingga homogen, lalu diamati sifat kelarutannya. Tabung yang berisi air suling dan minyak kelapa terlihat minyak tidak terlarut dalam air karena perbedaan sifat kelarutan. Air suling bersifat polar dan minyak kelapa bersifat semipolar. Lapisan minyak akan berada di lapisan atas karena massa jenis minyak lebih rendah dibandingkan air suling. Tabung reaksi yang berisi alkohol 96% dan minyak, terlihat minyak kelapa tidak larut dalam alkohol, karena alkohol memiliki sifat kelarutan semipolar dan lebih bersifat polar. Tabung berisi ether dan minyak kelapa serta klorofrom dan minyak kelapa, terlihat minyak larut dalam ether dan klorofrom. Hal ini disebabkan ether dan klorofrom memiliki sifat kepolaran yang sama dengan minyak, yaitu bersifat nonpolar. Tabung yang berisi larutan Na2CO3 0,5% dan minyak kelapa terbentuk emulsi keruh karena asam lemak bebas dalam minyak bereaksi dengan CO32 soda, membentuk sabun atau terjadi reaksi saponifikasi, yaitu reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat. Pemulangan uji kelarutan dengan menggunakan mentega sebagai sumber lipid menunjukkan hasil yang sama seperti minyak kelapa. Uji kelarutan ini menggunakan prinsip like dissolve like, yaitu suatu senyawa akan larut dengan pelarut yang memiliki sifat kelarutan yang sama. Senyawa polar akan larut pada pelarut polar dan senyawa nonpolar akan larut pada pelarut nonpolar. Polaritas pelarut dipengaruhi oleh konstanta dielektrik, di mana semakin besar konstanta dielektriknya, maka akan semakin besar bersifat polar. Percobaan kedua yang dilakukan yaitu uji keasaman minyak. Uji ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai pH dan sifat keasaman pada sampel, yaitu minyak kelapa, minyak ikan, dan minyak tengi. Minyak kelapa, minyak ikan, dan minyak tengi diteteskan sebanyak 2-3 tetes ke dalam plat tetes, lalu diuji menggunakan kertas indikator pH, di mana hasil yang didapat pH minyak adalah 5. Minyak ikan memiliki pH 5 dan pH minyak tengi juga adalah 5. Minyak tengi seharusnya lebih asam dari minyak kelapa dan minyak ikan. Hal ini terjadi karena minyak tengi yang digunakan belum terlalu tengi. Ketengikan terjadi karena adanya hidrolisis atau oksidasi dari asam lemak pada suhu ruang menjadi hidrokarbon. Minyak murni umumnya bersifat netral, sedangkan minyak yang sudah tengi bersifat asam. Minyak tengi dengan warna coklat kehitaman memiliki pH 5.
Percobaan ketiga yang dilakukan yaitu uji kolesterol dengan menggunakan uji Lieberman-Bunhart. Uji kolesterol ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalamnya. Langkah pertama, disiapkan 3 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi diisi minyak kelapa sebanyak 5 tetes, minyak ikan sebanyak 5 tetes, dan mentega seujung sendok. Tambahkan kloroform sebanyak 2 ml. Penambahan ini bertujuan untuk melarutkan lipid yang ada di dalam tabung. Langkah ketiga adalah ditambahkan 10 tetes asam asetat anhidrat dengan tujuan untuk mengekstraksi kolesterol, mematikan media bebas air dan membentuk turunan asetil dari steroid. Selanjutnya ditambahkan 2-3 tetes H2SO4 pekat melalui dinding tabung sedikit demi sedikit. Karena H2SO4 merupakan asam pekat, sehingga tabung terasa panas. Penambahan asam sulfat karena untuk membuat campuran yang berisi kolesterol. Menekuni akhirnya dan berpindah, dan gugus 3 kolesterol dan kolesterol ini membentuk 3,5 kolestadieda yang dapat dikonversikan menjadi polimer yang mengandung kromosfor. Lalu, kromosfor ini akan berikatan dengan steroid dan menghasilkan warna yaitu merah, biru, dan hijau. Semakin hijau, maka kandungan dalam sampel memiliki kolesterol dalam jumlah banyak. Langkah terakhir diamati perubahan warna selama 30 menit. Tabung yang berisi minyak ikan berwarna merah berarti memiliki kolesterol dengan jumlah sedikit. Sedangkan minyak kelapa dan mentega tidak terjadi perubahan warna, yang berarti dan tidak memiliki kandungan kolesterol. Nah, ini kesimpulan dari hasil praktikum kami. Yang pertama, lemak atau minyak nabati atau hewan merupakan contoh dari gliserol, dan lemak jenuh atau minyak yang dapat dihidrolisis oleh larutan alkali menjadi garam dari asam lemak yang sehari-hari kita kenal sebagai sabun. Reaksi hidrolisis ini disebut penyabunan. Larutan polar dan akan larut pada pelarut polar dan tidak bisa larut dalam pelarut non-polar. Begitu pula sebaliknya. Air tidak dapat larut dalam lemak karena memiliki momen dipol yang hanya bisa berikatan dengan sesamanya atau polar. Yang ketiga, empedu bisa mengemulsi lemak karena mengandung garam sodium yang dapat mengemulsi lemak pada minyak kelapa. Yang keempat, apabila kolesterol dilarutkan asam sulfat pekat dengan hati-hati, maka bagian asam berwarna kekuningan dengan fluoresensi hijau bila dikenai cahaya. Yang kelima, kolesterol akan mengendap jika diberi air panas, dan jika dalam kadar yang tinggi akan membentuk kristal. Yang keenam, dengan adanya pemanasan dan penambahan alkali atau NaOH, maka senyawa lemak akan membentuk gliserol dan sabun atau garam asam lemak. Ini dikenal dengan saponifikasi. Nah, ini daftar pustaka yang kami ambil sebagai acuan untuk menulis hasil dari laporan kami. Oke, sekian dari saya. Saya Dikanggini mewakili kelompok izin undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.